Baiklah, perkenalkan nama saya Gloria Natalia Sinurat, dari kelas 5E, Universitas Bengkulu dengan NPM C1C023121. Malam ini saya akan menjelaskan mengenai materi transaksi antara entitas anak dan perusahaan induknya. Nah, ini ada pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan saya, Ibu Indah Oktari Wijayanti SE MSI AKT CACAT, selaku dosen pengampu mata kuliah saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, untuk membicarakan mengenai Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, yaitu transaksi antara entitas anak dan entitas induk perusahaan terkait mengenai persediaan dan jasa. Nah, perusahaan entitas induk dan anak berarti adalah dua perusahaan yang sama-sama saling beroperasi dengan dimana perusahaan induknya memiliki saham yang tingkat kepemilikannya lebih dari 50% di perusahaan anaknya, dimana karena keduanya sama-sama beroperasi, tentunya ada kemungkinan terjadinya transaksi antara induk yang menjual kepada anak ataupun anak yang menjual kepada induk. Nah, di situ makanya ada pada transaksi ini maka munculnya transaksi konsep eliminasi, di mana kita para akuntan tidak boleh mencatat adanya transaksi ganda ataupun adanya pencatatan angka ganda. Karena kenapa dia dianggap angka ganda? Karena mereka adalah suatu perusahaan yang bekerja dalam satu lingkupan yang sama. Baiklah, karena contohnya adalah seperti PT induk, dia masih memiliki PT anak walaupun hanya dengan sahamnya yang lebih dari 50%, namun itu masih masuk dalam satu lingkup perusahaan yang sama. Nah, terdapat tiga transaksi yang terjadi antara PT anak dan PT induk. Yang pertama, adanya transaksi hilir atau upstream, yaitu transaksi dari perusahaan dari perusahaan anak. Transaksi yang terjadi antara dari perusahaan anak kepada perusahaan induk. Yang kedua yaitu transaksi hilir ataupun pertama adanya transaksi hilir atau transaksi upstream, yaitu transaksi yang terjadi dari entitas anak kepada entitas induk. Yang kedua adanya transaksi hulu atau downstream, yaitu transaksi yang terjadi dari perusahaan induk kepada perusahaan anak, ataupun juga adanya transaksi lateral, yaitu antara sesama anak perusahaan. Di sini saya akan membahas salah satu contoh soal yang ada di buku kita, yaitu buku Dwi Martani yang berjudulkan Akuntansi Keuangan Lanjutan, di mana saya mengambil contoh yang merupakan PT Palapa berupa perusahaan induk yang memiliki saham 100% atas PT Samudra, dan pada tahun 2020 PT Palapa menjual persediaannya kepada PT Samudra seharga 10 juta. Padahal harga pokok persediaan pada PT Palapa sendiri hanyalah 6 juta. PT Palapa mencatat laba kotornya sebesar 4 juta dari transaksi ini. Nah, adanya 3 skenario yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, adanya seluruh persediaan yang terjual kepada pihak luar atau pihak yang tidak terafiliasi atau tidak tergabung dalam satu lingkupan perusahaan. Baiklah, kalau begitu kita akan memulai perhitungannya, yaitu pada perhitungan pertama, yaitu laba kotor dari APP PT Palapa, yaitu APP-nya sebesar 6 juta dengan penjualannya 10 juta, jadi labanya 4 juta. Dan PT Samudra dengan HPP-nya itu 10 juta
dengan PT Palapa penjualannya 16 juta yang dimana labanya adalah 6 juta. Nah, sebelum dieliminasi total penjualan grupnya yaitu 10 juta ditambah dengan 16 juta. 16 juta berarti di mana penjualan dari PT Palapa ditambah dengan penjualan PT Samudra yaitu 26 juta. Nah, nanti kita lakukan yang namanya eliminasi untuk menghapus adanya pencatatan ganda atau pencatatan angka ganda yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini sebesar 10 juta yang kita hapuskan pada penjualan PT Palapanya sebesar 10 juta. Jadi jurnal eliminasinya yaitu penjualan pada HPP sebesar 10 juta. Nah, di sini dapat kita lihat dengan jelas. Di sini HPP yang pertama 6 juta dengan penjualannya 10 juta dan HPP yang kedua sebesar 4 juta dengan 16 juta dengan total penjualannya yaitu 26 juta. Yaitu kita menambahkan yang dari PT Palapa dengan PT Samudra tadi. Dan kita melakukan eliminasinya yaitu penjualan pada HPP-nya 10 juta. Baiklah, lanjut pada skenario yang kedua. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Yang tadi yaitu mohon maaf sebentar. Oh ya, ini skenario yang keduanya yaitu persediaan kita yang belum terjual sama sekali. Nah, tadi PT Palapa penjualannya sebesar 10 juta dengan HPP-nya 6 juta, maka labanya adalah 4 juta. Untuk untuk perusahaan anaknya atau PT Samudra tersendiri, dia belum adanya melakukan penjualan. Jadi, belum adanya laba yang kita catat pada perusahaan ini. Jadi belum ada laba yang kita catat. Untuk itu keuntungan yang belum terrealisasi, sehingga kita akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasi dengan jurnalnya yaitu bagian laba pada perusahaan anak sebesar 4 juta pada investasi pada entitas anaknya sebesar 4 juta. Di sini sudah saya tuliskan. Nah, kenapa dia 4 juta? Kita tuliskan dia sesuai dengan laba yang belum direalisasikan oleh PT Palapa sendiri sebesar 4 juta. Lalu kita buat juga jurnal eliminasinya, di mana kita sudah ketahui bahwa adanya penjualan sebesar 10 juta dengan HPP 4 juta dengan nilai persediaannya 4 juta. Kenapa persediaannya 4 juta? Kan tadi kita sudah mengatakan dia mengalami laba sebesar 4 juta. Nah, itu dinyatakan laba itu penjualannya 10 juta dengan HPP-nya 6 juta, di mana persediaan kita sendiri sudah berkurang sebesar 4 juta. 10 juta dikurangi 6 juta adalah 4 juta. Nah, persediaan kita itu ataupun adanya laba ataupun kenaikan nilai tadi itu dinilai sebagai persediaan yang berkurang senilai 4 juta, sehingga di sini udah saya tuliskan ininya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke skenario ketiga, yaitu
Sebagian persediaannya terjual sebesar 75%. Nah, pertama-tama kita catat dulu perhitungan dari pertama-tama kita hitung dulu nih keuntungan yang belum terrealisasi. Di sini di soal diberitahukan bahwa PT Samudra menjual 75% dari persediaannya dengan harga 12 juta. HPP yang diakui oleh PT Samudra berarti hanyalah 75% dikali dengan 10 juta yang ada di awal tadi yang sudah disebut sebagai penjualannya, maka perolehannya HPP adalah sebesar 7,5 juta dengan labanya adalah 12 juta. Tapi dengan labanya 12 juta dikurangi dengan labanya yaitu 12 juta. PT Samudra yaitu 12 juta dikurangi dengan 7,5 juta. 12 juta dikurangi dengan 7,5 juta yaitu 4,5 juta. Nah, 4,5 jutanya ini kita kalikan lagi dengan 25% sebagai keuntungan belum terrealisasi pada entitas anak sebesar 1,5 juta. Jurnalnya apa? Nah, jurnalnya adalah bagian laba atas entitas anak sebesar 1,5 juta dan investasi pada entitas anak sebesar 1,5 juta. Ini dia untuk itunya. Nah, untuk skenario yang ini tadi masih belum selesai. Kita harus membuat jurnal eliminasi yang sama seperti jurnal pada skenario yang kedua, yaitu terjadinya penjualan HPP dan penjualannya 10 juta dengan HPP dalam konsolidasi yang hanya boleh sebesar 75% yaitu 4,5 juta dengan laba yang belum terrealisasi yaitu 1,5 juta. Nah, sama seperti yang ada di ini tadi, kita akan membuat dia sama persis. Di sini 10 juta, di sini 7,5 juta dengan persediaannya 1,5 juta atau di sininya 1,5 juta sesuai dengan nilai labanya tadi. Nah, baiklah. Dengan eliminasi tersebut, maka laporan konsolidasi menunjukkan adanya HPP 1,5 juta dan persediaan akhir yang turun ke nilai realnya atau nilai wajarnya sebesar yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kita sudah membahas mengenai transaksi penjualan persediaan yang berarti hal tersebut dilakukan oleh perusahaan yang berjenis perusahaan dagang. Selanjutnya kita akan ke perusahaan jasa yang tanpa konsolidasi. Contohnya, sebuah perusahaan memberikan jasa konsolidasi sebesar 20 juta dengan pembayarannya 12 juta yang diterima tunai sebesar 8 juta. Maka jurnal yang kita buat yaitu kita debit kasnya sebesar 12 juta karena itu mohon maaf saya ulangi, saya ingin mengubah soalnya. Dia memberikan jasa konsolidasi sebesar 40 juta dengan pembayarannya 12 juta. 40 juta 12 juta berarti dia membayarnya dan 8 jutanya dan 28 juta ininya masih piutang. Baiklah, berarti dia memberikan konsolidasi sebesar 40 juta dengan pembayaran tunainya yaitu 12 juta dengan 28 juta sebagai masih piutang. Maka jurnal yang kita buat adalah kita mendebit kasnya sebesar 12 juta karena kita sudah menerima uang tunai sebesar 12 juta dan kita buat pula debitnya yaitu piutang sebesar 28 juta karena kita telah melakukan adanya penerbitan piutang sebesar 28 juta dengan piutang usaha kita dengan
adanya kita mengkreditkan pendapatan jasa kita dengan total antara 12 juta ditambah dengan 28 juta tadi, yaitu nilai jasa konsolidasi kita yaitu 40 juta. Kedua, penjualan jasa antar entitas induk dan anak. Kalau transaksi jasa ini terjadi antara induk dan anak, maka sama seperti transaksi persediaan, yaitu adanya pencatatan pendapatan dan beban yang timbul dari transaksi internal harus dieliminasi. Contohnya adalah PT induk yang memberikan jasa manajemen kepada PT anaknya sebesar 100 juta dengan PT anak yang mencatat beban jasanya 100 juta. Nah, pada jurnal untuk entitas induknya yaitu piutang usahanya pada pendapatan jasanya sebesar 100 juta, sedangkan jurnal entitas anak yaitu beban jasa pada utang usahanya sebesar 100 juta. Lalu pada jurnal eliminasi konsolidasinya yaitu pendapatan jasa pada beban jasa sama-sama menutup akun pendapatan dan akun beban di kedua entitas tersebut, baik entitas induknya ataupun entitas anaknya sebesar 100 juta. Nah, dengan eliminasi ini, laporan ini tidak menunjukkan adanya pendapatan dan beban ganda yang sebenarnya hanyalah berada di dalam satu perusahaan yang sama seperti yang sudah saya bilang tadi. Walaupun dia adalah sebutannya perusahaan induk dan anak, mereka itu masih dalam satu lingkup perusahaan. Yang ketiga, jika jasa tersebut belum terrealisasi atau pendapatan ditanggungkan kalau jasa sudah ditagihkan tapi belum selesai dikerjakan. Contohnya terdapat jasa kontrak manajemen jangka panjang yang dimana sebagian pendapatan harus ditanggungkan. Contohnya induknya menagih sebesar 200 juta ke anak perusahaan untuk jasa proyek. Tapi hingga akhir periode baru sekitar 60%-nya yang jadi pendapatan. Nah, berarti 60% dari 200 juta tadi itu yang diakui sebagai pendapatannya. Nah, berapakah 60% dari 200 juta? Sebentar, saya langsung hitungkan. Nah, yang baru dia bisa akui itu, teman-teman, itu hanyalah sebesar 60% dari 200 juta itu sendiri, yaitu 120 juta. Nah, berarti sisanya masih ada 80 juta nih. Nah, 80 jutanya itu masih ditanggungkan, sehingga jurnalnya untuk entitas induk yaitu piutang usaha didebitkan sebesar 200 juta dengan pendapatan jasanya yang dikredit yaitu sebesar 120 juta dan pendapatan diterima di mukanya sebesar 80 juta. Dengan eliminasi konsolidasinya yaitu pendapatan jasanya didebit sebesar 120 juta. Eliminasinya sebesar 200 juta dengan beban jasanya adalah 120 juta dikredit dan piutang atau utang antar entitas dikredit sebesar 80 juta. Jadi untuk penjualan jasa ini prinsipnya sama seperti terjadinya penjualan pada persediaan. Kalau antar entitas dieliminasi secara penuh, kalau ada bagian yang belum terrealisasi maka ditanggungkan sesuai porsinya, sesuai dengan porsinya. Nah, kita masuk ke penyusunan laporan konsolidasi yang saya ambil contohnya di buku kita yaitu PT Nusantara dan PT Andalas.
di mana di dalam buku dituliskan PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar 900 juta dengan nilai wajar dan kepentingan non pengendali atau NCI sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Selama tahun 2020, PT Andalas mencatat laba bersih sebesar 200 juta dan membagikan dividennya 50 juta. Selain itu, terdapat transaksi penjualan persediaan dari PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta dengan harga pokoknya 40 juta, sehingga terdapat laba sebelum yang belum terrealisasi sebesar 60 juta karena persediaan masih tersisa di akhir tahun. Sehingga kita harus melakukan perhitungan dasarnya, yaitu yang laba bersihnya tadi sebesar 200 juta pada bagian PT Nusantara yang berupa 75% dari 200 juta yaitu 150 juta dan bagian non pengendalinya yaitu 25% sebesar 50 juta. Dan dividen pada PT Andalas sebesar 50 juta dan pada bagian PT Nusantara sendiri 75% dari 50 juta yaitu 37.500.000 dengan dividen bagian non pengendalinya sebesar 25% yaitu dari 50 juta yaitu 21.500.000. Lalu ada perhitungan mengenai laba antar perusahaan yang belum terrealisasi penjualannya sebesar 100 juta. HPP kita yaitu 40 juta dan laba kotor yang belum terrealisasi yaitu 60 juta. Kita menggunakan, mohon maaf sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kita menggunakan pencatatan dengan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas di mana pembelian kita catat pada PT Andalas yang dilakukan oleh PT Nusantara pada 1 Januari 2020 dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta yang tertera di soal, lalu pengakuan laba investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Lalu ada pencatatan penerimaan dividen dengan jurnal kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 yang sesuai dengan pencatatan dividen sesuai porsi PT Nusantara. Selanjutnya penyesuaian laba yang belum terrealisasi dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta yang sudah tertera di soal. Yang selanjutnya kita akan buat jurnal eliminasi konsolidasinya ya untuk mengeliminasi ekuitas awal saldo laba. Yang untuk mengeliminasi ekuitas awalnya yaitu saldo laba investasi dividen kepentingan non pengendali. Nah, kita catat saham biasa sebesar 800 juta dengan saldo labanya 200 juta dan bagian laba atas PT Andalasnya 90 juta dan bagian laba kepentingan non pengendalinya 50 juta. Berarti kita pencatatannya berada di debit, sedangkan di kreditnya itu dividen diumumkan 50 juta, saldo laba investasi pada PT Andalas 952 juta dan kepentingan non pengendalinya 337 juta. Lalu ada eliminasi penjualan antar perusahaan yang merupakan transaksi hulu ataupun transaksi downstream yang sebesar 100 juta pada beban pokok penjualannya 40 juta dan persediaan sebesar 60 juta. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Nah, yang perlu saya tekankan sekali lagi, bilalah kita berada dalam satu lingkup perusahaan yang sama, maka artinya baik itu perusahaan induk dan anak, maka itu artinya tidak boleh adanya pencatatan ganda karena itu kita hanyalah perusahaan yang berada dalam satu lingkup yang sama. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena dia itu walaupun hanya 50% tadi perusahaan induk punya tadi, itu dalam satu lingkup yang sama. Baiklah, sehingga kita haruslah membuat adanya laporan konsolidasi yang berisikan eliminasi yang mencerminkan grup perusahaan kita sebagai satu kesatuan ekonomi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selamat malam semuanya.